kebaikan-Mu Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami. Ku ingat kasih-Mu, kebaikan-Mu di setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kepadamu, Tuhan. Ku ingat janji-Mu yang terbukti, tiada pernah Kau ingkari. Betapa besar setia-Mu, merindukan-Mu Tuhan, merindukan-Mu. Kau yang ku kagumi selalu dalam hidupku. Merindukan-Mu Tuhan, merindukan-Mu. Kau yang ku dambakan selalu dalam hidupku. Oh, dengan senang hati bersama-sama menaikkan. Ku ingat kasih-Mu, kebaikan-Mu di setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kepadamu, Tuhan. Ku ingat janji-Mu yang terbukti, tiada pernah Kau ingkari. Betapa besar setia-Mu, Merindukan-Mu Tuhan, merindukan-Mu Tuhan, merindukan-Mu. Kau yang ku kagumi selalu dalam hidupku. Merindukan-Mu, merindukan-Mu
Oh, let's feel the presence of God. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Yeah. Just one word, you heal what's broken inside me. Just one word, and you revive every rain. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can help but believe. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Cause there is nothing that our God can do. Yeah, yeah, yeah. We want to sing this song for you, Lord. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that Jesus can't do. There's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Let's sing it out. Come on.
Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu, saudaraku semua setelah 1 minggu ini produktif bekerja? Kita tetap optimis ya, dan juga selalu percaya pada Tuhan bahwa pertolongannya tepat waktu. Pandemi COVID-19 akan segera berakhir dari Republik Indonesia tercinta, dan kita semua akan menghadapi kenormalan yang baru yang membuat kita semakin saling menghormati, saling mengasihi, dan tetap semangat berkarya. Ini adalah ibadah daring kita yang kesekian kalinya yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi lewat kanal YouTube, yaitu di youtube.com/NWI Church. Ajak lebih banyak lagi teman-teman dan saudara-saudara kita untuk bergabung dan beribadah bersama. Ada Instagram yaitu @NWI Church, itu Instagram resmi gereja, dan juga akun Facebook New One International Church yang bisa Anda ikuti untuk melihat kegiatan-kegiatan gereja dari dulu sampai per hari ini. Jika Anda adalah seseorang yang selalu mengamati dan ikut bergabung beribadah dengan kami di gereja New One International Church, khususnya selama masa PSBB ini dan ibadah daring ini, namun Anda belum memiliki gereja tertentu untuk bertumbuh bersama di dalamnya, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan gereja kami dan menjadi bagian di dalamnya. Silakan isi saja formulir elektronik berikut ini dengan cara memindai yang ada di layar. Mudah dan tautannya gampang untuk dicari, ditemukan, kemudian Anda bisa bergabung dengan gereja kami dan kita akan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Dan ada program yang begitu menarik yang setiap minggunya selalu mendatangkan perhatian demi perhatian dan pertanyaan demi pertanyaan kepada gembala kita, kepada para hamba Tuhan di gereja kita. Ini adalah program yang disebut Lebih Dalam Lagi, sebuah program interaktif tanya jawab di antara jemaat Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan di gereja New One International Church tentang khotbah yang disampaikan di setiap hari minggunya. Jadi jika Anda memiliki pertanyaan, Anda masih penasaran untuk menggali lagi lebih dalam perspektif daripada tema khotbah tersebut, silakan ikuti acara yang disebut Lebih Dalam Lagi yang disiarkan secara langsung setiap hari Selasa jam 8 malam di akun Instagram gereja @NWI Church. Jam 8 malamnya waktu Indonesia Barat ya, jangan lupa. Kemudian setiap hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat, gembala terkasih kita, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto selalu mengadakan intimate worship. Disebutnya adalah live worship at home yang disiarkan di akun Instagram pribadi @RobertLeaSutanto. Di sini kita akan sama-sama diberkati dengan lagu-lagu karya ciptaan dari Robert dan Lea yang sangat memberkati. Silahkan didoakan, silahkan diikuti, dan bergabung untuk menikmati hadirat Tuhan di rumah Anda. Ini yang spesial. Hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, negara kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Wow, merdeka! Nah, bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, maka gereja juga mengadakan sebuah acara spesial yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube. youtube.com/NWI Church. Acaranya diadakan jam 8 malam yang kami beri nama Praise and Worship Night spesial hari ulang tahun kemerdekaan ke-75. Mari doakan dan mari bergabung di kanal YouTube pada hari Senin tanggal 17 Agustus jam 8 malam waktu Indonesia Barat untuk bersama-sama menyembah Tuhan dan menyerahkan seluruh isi bangsa dan negara kita kepada Tuhan dari rumah masing-masing lewat konser praise and worship atau pujian dan penyembahan ini. Bapak dan Ibu sekalian, setiap persembahan dan persepuluhan ataupun juga donasi untuk dana pembangunan gereja, Anda bisa melakukan transfer via bank ke Bank BCA atas nama GBI New One International di nomor rekening 002 308 1234. Kemudian saya mengingatkan kembali ada program Rp5.000ku, itu nama programnya, yaitu untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Dengan menyisihkan uang saudara, uang saya juga Rp5.000 per harinya saja. Anda mau transfer per minggu atau per bulan, silahkan. Jika Anda ingin berpartisipasi, kirimkan dana Anda ke rekening BCA
Berbeda dengan rekening yang sebelumnya tadi, kali ini untuk program Rp5.000ku di nomor rekening 0700177696. Dan jangan lupa untuk mencantumkan kode unik di belakangnya, yaitu 019. Anda juga bisa mendonasi atau memberi dengan menggunakan OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode yang muncul di layar saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala kemurahan hati dan dukungan Bapak Ibu kepada Gereja Tuhan. Kami kembali ingatkan bahwa kantor sekretariat gereja sampai saat ini masih diliburkan sampai kita menerima pengumuman terbaru dari otoritas. Namun jika Anda membutuhkan pelayanan secara langsung, silakan hubungi nomor khusus WA yang tertera di layar. Saya sebutkan juga di 0812 865 00101, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan langsung atau direct message lewat Instagram. Siapkan diri Anda. Saya juga mau nyiapin hati saya sekarang ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita doakan agar pemberitaan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan rema baru dalam hidup kita mulai dari hari ini sampai minggu ke depan. Bapak Ibu sekalian, siapkan juga catatan Anda dan jangan lupa untuk bagikan tautan ibadah berikut ini kepada lebih banyak teman, saudara, dan keluarga Anda dimanapun mereka berada. Selamat mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Immanuel. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. That's it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing with your heart. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no one. I've known you as a father, known you as a friend. Now I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's
running after me. All my life you have been faithful. All my life, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing with all my heart, Lord. With all my heart I'm gonna sing. Kami menyembah Engkau lebih dalam lagi. With our heart we sing. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more Than anything in life. deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, I love you, Lord, more than anything in life. How I love you, Lord. How I love you, Lord. Shalom saudara-saudariku terkasih dimanapun berada, khususnya keluargaku tercinta New Wine International Church. Saya Christopher Tapiheru senang banget melanjutkan apa yang Gembala terkasih kita telah bagikan di kesempatan sebelumnya. Ya, kita masih berbicara tentang New Normal Discipleship, pemuritan di kenormalan yang baru. Ya, seperti berbicara tentang gereja dalam kenormalan yang baru, pemuritan ini jadi sesuatu yang sudah terhilang. Ya, cukup banyak orang yang tidak melakukan
pemuritan, baik melakukan pemuritan maupun berada di dalam pemuritan, padahal mengaku sebagai Kristen. Ya, dan aktif melayani. Dan izinkan saya membagikan, ya, melanjutkan apa yang Pastor Robert telah bagikan. Pastor Robert bagikan tentang what is new normal discipleship, dan izinkan aku membagikan why and how, tentunya how, ya, kenapa dan bagaimananya pemuritan di kenormalan yang baru ini, apa yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Kita ke Matius 28, mulai ayat 16 sampai 20. Kita akan habisin beberapa ayat ini, kita akan bahas. Dari sini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan dan lebih tepatnya kenapa. Ya, kenapa. Ya. Ayat 16 dikatakan seperti ini, Matius 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi ayatnya cukup mengagetkan, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Artinya di dalam satu perkumpulan, dalam satu community, dalam satu fellowship, bahkan penggembalaan gereja sekalipun, bisa orang-orang ngumpul, tapi bisa ada yang percaya dan ada yang masih ragu-ragu, tapi tetap ngumpul, saudara. Ya, ini yang suatu yang unik. Suatu yang unik, artinya rame-rame kita ngumpul-ngumpul kayaknya bersatu tapi belum tentu nyambung. Ada yang ragu-ragu. Ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ayat firman Tuhan bilang seperti itu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, artinya semua otoritas di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kata Yesus seperti berkata seperti ini, saya punya kuasa, ya, untuk memerintahkan apapun dan siapapun untuk melakukan apapun. Saya punya otoritas itu, di segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, ya, karena saya punya all the authority, kata Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, saya teringat, Roh Kudus membawa saya mengingat di Lukas 6 ayat 46. Ya, ada satu bagian yang menarik, dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kenapa kamu panggil saya Tuhan kalau apa yang saya perintahkan kamu tidak lakukan?" Ini pertanyaan harus dijawab oleh Anda dan saya, semua kita yang mengaku pengikut Kristus, yang mengaku menganggap Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mengapa engkau panggil saya Tuhan tapi engkau tidak melakukan yang saya perintahkan? Dan saya yakin ini bisa refer tentunya, mengapa Roh Kudus mengingatkan saya ayat ini? Karena ini bisa refer kepada satu pengabaian terbesar, ya, bagi banyak orang Kristen, yaitu tentang menginjil dan memuridkan, discipleship. Ya. Karena itu, karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, apa kata Tuhan Yesus? Ini perintahnya yang pertama, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Make disciple, go and make disciple. Saya percaya kata pergilah adalah satu kata yang berarti keluar dari kenyamanan kita, keluar dari hidup yang self-centered, yang cuma berfokus kepada pencukupan kebutuhan, ya, pemuasan keinginan, dan pencapaian impian pribadi. Pergilah, pergi bicara sesuatu yang nggak nyaman. Kita pengen tuh tinggal, kita pengen stay, kita pengen nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul. Kita nggak pengen kemana-mana. Tapi disuruh pergi, keluar dari kenyamanan kita untuk apa? Make disciples, jadikan semua bangsa muridku. Ya, salah satu saya berani bilang murid saya dalam tanda kutip, ya, karena memang saya melakukan pemuritan dan yang bagi saya murid saya yang paling berhasil salah satunya adalah Randy Chandra Dinata, yang adalah juga adik ipar saya sendiri, dan saya bersyukur memiliki beliau. Saya diberikan kehormatan dari Tuhan untuk memuridkan, salah satunya adalah Randy. Dan Randy nulis bagus banget kemarin di quotes-nya di Instagram. Dia tulis seperti ini, orang Kristen yang disfungsi adalah yang tidak sedang memuridkan maupun dimuridkan. Orang Kristen yang disfungsi artinya tidak berfungsi, artinya tidak works as a Christian, tidak membuktikan kekristenannya. Ya, tidak membuktikan kekristenan adalah yang tidak sedang memuridkan maupun dimuridkan. Dan lebih jauh lagi di slide berikutnya, di quotes berikutnya, dia tulis di dalam postingan yang sama, sebenarnya ada 3 bagian tapi saya ambil 2 saja. Dikatakan seperti ini, amanat agung itu perintah. Ya, bukan opsi, bukan pilihan. Bukan hanya tugas pendeta, namun tugas semua orang percaya untuk apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ini berlaku buat siapapun yang mendengar perkataan Yesus. Siapapun yang mengaku diri sebagai Kristen, pengikut Kristus. Go
and make disciples. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang kita mesti ingat saudara, bahwa ini sebuah perintah. Karena Yesus sebelum memberikan perintah ini, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. I have all the authority and I want you to go. I tell you to go. I command you to go. Amanat agung. The Great Commission. Tugas yang agung. Yang paling penting. Ya, pergi jadikan semua bangsa muridku, to make disciples. So, yang namanya discipleship ini bukan sesuatu kenormalan yang baru. Sebenarnya, this is normal. This is normal Christianity. Real Christianity. Di luar dari melakukan pemuritan, dimuridkan dan melakukan pemuritan. We're not a Christian. Kita mengaku Kristen, kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak mentuhankan Dia sepertinya. Karena apa yang Dia suruh untuk kita lakukan, yaitu pergi, jadikan semua bangsa muridku, kita abaikan. Dan pertanyaan ini introspektif bagi Anda dan saya. Are we truly Christian? Apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus? Seorang Kristen yang sejati. Terus kalau Yesus suruh pergi dan jadikan semua bangsa muridku, kenapa kita tidak melakukannya? Apakah semua orang harus pergi meninggalkan rumahnya? Buat saya, kita hidup di era di mana kemajuan teknologi sudah memanjakan kita. Lebih tepatnya bahkan memberikan kita kemampuan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Dengan cara yang unik. Ya, kita hidup di era terbaik di mana penginjilan dan juga pemuritan bisa dilakukan. Bahkan tanpa bertemu sekalipun. Bisa banget. Dan ini yang 3-4 bulan ini kita belajar. Ya, ketika kita dikondisikan dalam keadaan seperti ini, nggak boleh kemana-mana. Tapi kita tetap malah makin aktif melakukan pemuritan via semua kemajuan teknologi. Ya, dan ternyata efektif dan powerful. Makanya 3-4 bulan ini tanpa kebangunan gereja berkumpul rame-rame sebagai orang Kristen beribadah, kita tetap Kristen, bahkan bisa jadi lebih Kristen dari sebelumnya. Asal apa? Kita mau melakukan apa yang Yesus suruh. Ya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Perintah ini pasti aneh dan membingungkan. Dan gak masuk akal buat para murid yang pada era itu cuman berjalan paling sejauh-jauh. Naik jalan kaki, naik onta paling udah mewah sekali. Dan mereka berjalan naik keledai dan cuman di seputaran situ aja. Tapi perintah ini jadi masuk akal buat kita, khususnya di mana saya bisa berada di hari yang sama tapi bisa ada di 3 tempat berbeda, melayani di 3 tempat yang berbeda. Saya ingat 2 Jumat yang lalu, saya ingat di jam 10 pagi saya melayani para mahasiswa-mahasiswi Papua yang ada di Michigan, USA, Amerika Serikat. Ya, jam 10 pagi, jam setengah satunya saya melayani di salah satu universitas yang lagi merayakan unit kerohanian lagi merayakan anniversary, ya itu di Jawa Timur. Dan malamnya setengah 8-nya saya bisa melayani di salah satu ibadah youth atau seperti ibadah youth di Singapura. Bayangin, di hari yang sama, di tempat yang sama, saya bisa di 3 negara, melayani 3 negara yang berbeda. Dan kita hidup di era yang paling masuk akal ketika perintah ini kita baca. Bayangin murid-murid kebingungannya kayak apa. Tapi bagi kita ini sangat masuk akal. Ini sangat bisa dilakukan. Tapi pertanyaannya, fasilitasnya banyak, tapi pengabaian ini masih terus terjadi. Dan menyedihkan. Ya. Bagian kedua, setelah kita disuruh pergi dan jadikan semua bangsa murid Kristus, kita diperintahkan to make disciples of all nations. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menarik. Ya, sebelum pemuritan dilakukan, ada perintah yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang Yesus bilang. Artinya, seringkali kita muridin orang dulu, kita ajar dulu, baru abis itu kalau dia mau dibaptis. Sebenarnya kebalik justru. Ya, kalau dari awal dia mau mengikut Kristus karena apapun itu. Karena encounter with Jesus bisa macam-macam. Ada orang disembuhkan dari penyakit, ya ada yang diangkat dari keterpurukan ekonomi, ada yang near death experience, ada yang bertobat karena baca Alkitab, ya ada yang disentuh oleh Tuhan sendiri ketika dia lagi berdoa di kamarnya, ya dan macam-macam. Tapi semuanya harus dimulai dengan apa? Keinginan jelas, pilihan yang jelas dari dia untuk mengikuti Yesus. Makanya baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini perintah. Salah satu yang pertama setelah pergi jadikan semua bangsa murid, gimana cara jadi murid? Dibaptis dulu. Ya, baru habis itu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Menarik, saya ambil quotes Pastor Robert di kesempatan yang lalu. Menarik, Pastor Robert tulis, evangelism is telling people about God's grace. Penginjilan adalah memberitakan Injil, kabar baik tentang kasih karunia Tuhan. Pengorbanan Kristus di kayu salib yang menebus kita dari dosa.
yang memungkinkan kita untuk berbaik kembali dengan Allah dan berakhir nanti tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Evangelism is telling people about God's grace. Tentunya makanya abis itu mereka pasti memutuskan untuk dibaptis karena there is none like Jesus. Tidak ada kasih yang sebesar cintanya Tuhan kepada kita yang dibuktikan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, dari situ orang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ya, evangelism is telling people about God's grace, penginjilan. Kita injili dulu, abis itu mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kita muridkan. Ya, evangelism is telling people about God's grace, but discipleship is helping them to walk in it. Ya, penginjilan adalah menceritakan orang tentang kasih karunia Tuhan, tapi pemuritan adalah membantu tiap mereka, menuntun, membimbing tiap mereka untuk berjalan di dalam kasih karunia itu. Untuk tidak menyia-nyiakannya, tapi justru sungguh-sungguh memanfaatkannya sehingga bisa mengubah kehidupan dan hidup bagi Tuhan. Ya, ini menarik, saudara. Dan berikutnya, artinya di sini juga kita belajar tentang apa? Ajarlah mereka untuk melakukan, bukan ajar untuk tahu. Kalau ajar untuk tahu, kita bisa bikin kelas-kelas pengajaran. Saya bisa hanya hand out materi. Tapi apa? Pemuritan harus benar-benar intentionally dilakukan oleh setiap orang percaya. Kita memuridkan sebatas kita mampu untuk overseer, menuntun, memperhatikan, membimbing orang-orang untuk semakin mengenal Kristus dan semakin serupa dengan Kristus melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, ajarlah mereka untuk melakukan. Artinya bukan cuma sesuatu yang bentuknya teori, bahkan theology, ya, teori-teori tentang doktrin dan segala macam, tapi more than that. Tapi apa juga pelaksanaannya. Ajarlah mereka untuk melakukan. Saya punya anak 2 masih termasuk masih kategori kecil ya, kelas 4 SD sama kelas 2 SD. Dan mereka seringkali dari umur yang masih kecil sampai yang sekarang yang masih tetap kecil, saya melihatnya mereka sering gagal taat tapi jarang gagal niru. Karena yang mereka seperti telinganya tuli terhadap nasihat atau larangan dan apa yang kita suruh, tapi matanya selalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan saya percaya ini yang Tuhan Yesus perintahkan. Pemuritan isinya apa? The how-nya. Dan the why-nya kita udah tahu kan, ini perintah Kristus. Ya, kenapa kita memuridkan? Karena ini perintah Kristus. Sebelum dia naik ke sorga, ini permintaan terakhirnya kalau bisa dibilang. Ya, seperti kalau seorang masih hidup dan menjelang meninggal, dia pasti ada surat wasiat, sebuah permintaan terakhir, dan bisa jadi yang paling penting yang dia rindu untuk siapapun yang baca surat itu lakukan. Ya, dan sama sebelum Yesus naik ke sorga, ini permintaannya untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Ya, dan ini isi pemuritan. The how-nya, setelah kita belajar the why-nya, kenapanya, ini gimananya. Apa isi pemuritan? Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini saudara yang akan saya lakukan. Ini akan saya lakukan karena gini, Tuhan mempercayakan kepada saya 152.000 followers di Instagram. Itu artinya itu semua orang, saya percaya. Saya percaya itu semua orang-orang, at least kalau ada akun yang lain, pasti juga ada admin yang adalah juga manusia. Dan saya bertanggung jawab karena itu dipercayakan sama saya. Saya bertanggung jawab untuk memimpin 152.000 itu untuk mengenal Kristus dan melakukan segala sesuatu yang telah Kristus perintahkan pertama kepada saya. Ya, saya punya tanggung jawab itu. Dan saya dengan izin Pak Gembala, saya akan mulai membuat video-video pendek tentang perintah-perintah Kristus. Apa aja yang telah Kristus perintahkan kepada saya, kepada Anda dan saya sebagai orang Kristen. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi materi pemuritan yang bisa dipakai oleh semua orang. Khususnya buat keluarga New Wine International Church, tapi buat siapapun. Bisa diambil videonya, nonton sebentar, sekitar 5 menit, 6 menit dari video yang saya penjelasan perintah Yesus, satu perintah Yesus itu. Dan habis itu bisa bikin pemuritan, ada berapa orang, ya nggak bisa ketemu, bisa via Zoom, apapun itu, ya via Google Meet, via kemajuan teknologi, apapun itu. Ya, setelah mendengar tentang perintah Yesus, satu perintah itu, kita akan bahas. Pemuritan isinya tentunya komunikasi, karena ini 2 arah, bukan cuma 1 arah, bukan kelas yang 1 arah, tapi ada yang bertanya, gimana saya bisa melakukan perintah yang ini? Apa yang menghalangi, kira-kira apa yang menghalangi kita biasanya dari melakukan perintah yang Yesus perintahkan? Dan saya berdoa, ya saya pakai buku ini buku yang sederhana, judulnya Kumpulan Perkataan Yesus. Ya, buku yang sederhana, isinya semua tentunya dari firman Tuhan. Semua yang Yesus katakan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, dan di sini kita cari perintahnya, apa yang dia perintahkan. Dia perintahkan artinya harus kita lakukan, saudara. Semuanya tentunya dari sini, dari Alkitab. Ya.
Dan ini yang saya akan lakukan, saudara. Dalam 2 minggu ke depan akan dimulai. Ya, doakan biar terus bisa berlanjut sampai kitab Yohanes, dari Matius sampai Yohanes. Semua perintah Yesus, semua yang Kristus pernah perintahkan kepada saya dan Anda, akan kita lakukan pemuritan kepada orang-orang lain biar semua juga bisa melaksanakannya seperti kita melaksanakannya. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya akan sebut ini Jesus says, kayak permainan Simon says, tapi this is not a game, right? This is Christianity, this is true Christianity. Apapun yang Yesus perintahkan kepada kita, kita bawa, kita ajar orang-orang yang lain untuk melakukan yang sama. Ya, melakukan yang sama. Dan berikutnya, bagian yang terakhir. Dan ketahuilah, ya, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, kepada akhir zaman. Ini ayat janji Tuhan, salah satu yang paling indah, yang pastinya favorit hampir buat semua orang. Tapi berapa banyak yang hanya pengen fasilitasnya, tapi nggak mau tunduk kepada otoritasnya. Hanya pengen janjinya, tapi nggak mau melaksanakan perintahnya. Padahal kalau kita baca ini secara lengkap, we know exactly bahwa janji ini hanya berlaku bagi mereka yang mau mentaati apa yang diperintahkan. Penyertaan Tuhan, ya Roh Kudus di dalam kita, penyertaan Tuhan hanya berlaku bagi mereka yang mau pergi, menjadikan semua bangsa murid baptis, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sorry to say, it's just plain truth. Ini ada di sini. Ya, penyertaan Tuhan seringkali dirindukan, tapi perintahnya seringkali diabaikan. Saya mengutip salah satu teman saya salah satu penginjil yang memakai media penginjilan online yang cukup terkenal, namanya Yes He Is, salah satunya ada di Indonesia. Yes He Is, banyak di belahan dunia yang lain juga, di seluruh dunia, worldwide. Satu aplikasi yang benar-benar mempermudah bagi kita untuk menginjil. Tapi penginjilan sekali lagi, just telling people about God's grace, tapi discipleship itu tanggung jawab kita. Pun penginjilan bisa dipermudah, tapi discipleship nggak bisa. Kalau kita nggak mau repot, nggak usah jadi Kristen. Ini perintah Kristus untuk pikul salib, sangkal diri, dan ikut Dia. Ya, di dalam pemuritan itu yang kita lakukan. Kita keluar dari kenyamanan kita pergi dari kenyamanan kita. Dan melakukan apa yang Yesus mau. Pikul salib, sangkal diri, seperti Kristus. Ya. Dan apa? Kita mengikut Kristus. Become a true Christian. Ya. Saya akan sebut sebagai pastor, walaupun dia belum posisi sebagai pendeta. Ya, evangelis atau penginjil. Joe Octavianus menulis seperti ini. Pengkhianatan kepada amanat agung dimulai dengan merindukan penyertaan Tuhan, tapi menghindari tanggung jawab memberitakan Injil dan memuridkan. Tapi ini kenyataannya, kita nggak bisa lari dari kenyataan ini. Yang memuridkan adalah salah satu yang paling sering diabaikan. Entah kita memuridkan atau kita dimuridkan, dua itu sering diabaikan. Orang pikir bisa digantikan dengan yang penting saya pelayanan, yang penting saya ke gereja, yang penting saya masih Kristen kok, ya saya masih berdoa ke Tuhan Yesus kok. Tiap kali mau makan, mau tidur, mau berangkat, ya mau minta jodoh, mau minta tolong sama Tuhan. Kalau saya sakit, saya berdoanya ke Tuhan Yesus kok. Tapi sorry, kita mengabaikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Ya. Izinkan saya membaca beberapa ayat terakhir kita sebagai perenungan, sebagai penutup, untuk meyakinkan kita bahwa ini jelas yang Kristus mau untuk kita lakukan. Ini jelas perintah Kristus yang paling jelas. Banyak orang bertanya kepada saya, Pastor, menurut Pastor, kira-kira Tuhan maunya apa dalam hidup saya? Kalau saya akan bawa langsung ke sini, Matius 28. Ini yang sebelumnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini yang Dia minta. Sudahkah Anda lakukan? Sudahkah saya lakukan itu? Sudahkah Anda dan saya melakukan itu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh Kristen? Ya, atau kata-kata Tuhan Yesus berlaku, ngapain kau panggil saya Tuhan kalau kamu nggak mau bikin apa yang saya perintahkan? Seolah dia berkata, ngapain kau panggil saya Tuhan kalau bukan saya Tuhanmu, tapi kamu Tuhan atas dirimu sendiri, kau melakukan apapun yang kau mau. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir, ini bicara tentang hari terakhir, saudara. Tentang nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Untuk membawa orang semua yang hidup dan yang mati ke dalam penghakiman terakhir, dan dari sana baru ditentukan nasib kekal Anda dan saya. Dan di hari terakhir ini, pada hari terakhir dikatakan Matius 7 ayat 22, banyak orang akan berseru kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Ya, padaku, kata Tuhan Yesus, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
Ya, bahasa Indonesia masa kini menulis sebagai bukankah kami telah menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, ini berarti ini bukan pendeta, bukan orang-orang biasa yang berteriak-teriak ini, tapi benar-benar orang-orang yang menyampaikan isi hati Tuhan, pendeta, pemberita firman seperti saya. Ya, dan ini teguran pastinya buat saya. Kenapa? Karena pelayanan spektakuler nggak pernah bisa menggantikan apa yang Tuhan mau. Bukankah saya telah menyampaikan isi hatimu demi namamu, Tuhan, dan mengusir setan demi namamu? Lihat pelayanan yang spektakuler. Yang berkaitan dengan eksorsisme seperti ini, berkaitan dengan okultisme seperti ini, pelepasan roh-roh jahat, ini pelayanan dengan kuasa. Dan juga bahkan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lihat pendeta-pendeta yang paling besar dan dikenal dan populer adalah mereka yang dikenal sebagai dalam tanda kutip miracle worker, walaupun mereka terus berkata bahwa ini bukan saya yang melakukannya, tapi Tuhan memakai saya untuk melakukannya. Tuhan yang menyembuhkan kamu, Tuhan Yesus yang menyembuhkan kamu. Tapi nggak bisa dipungkiri, 3 jenis pelayanan ini yang paling spektakuler membuat seorang dikenal di sekarang, di kehidupan ini, bahkan terkenal. Tapi apakah dia dikenal di hari terakhir? Kita lihat ayatnya karena belum selesai. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengagetkan. Saya pertama kali baca ayat ini saya nangis, karena saya berpikir saya bisa masuk surga karena apapun yang saya lakukan. Ya, tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi ketika saya baca lebih lagi, di ayat sebelumnya, di ayat 21, saya jadi penasaran kalau orang-orang yang udah melakukan perkara-perkara dahsyat seperti ini, memakai nama Tuhan pun, demi nama Tuhan pun bisa nggak dikenal di hari terakhir, ada problem apa? Mereka dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Apa yang salah dari menyampaikan isi hati Tuhan, dari mengusir setan, dari membuat mujizat? Bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia mengusir setan, dia membuat banyak mujizat. Ya, apa salahnya kita melakukan seperti yang Kristus lakukan? Tapi ada satu, coba lihat ayat 21 berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, bukan cuma yang panggil Yesus sebagai Tuhan doang yang bisa masuk sorga. Perhatiin. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan hanya dengan memanggil Yesus Tuhan, seorang bisa masuk ke sorga. Tapi apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Karena ketaatan adalah bukti bahwa kita percaya. Ya, Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, diselamatkan. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, hukuman tetap ada atas dirinya. Lihat ketaatan kita kepada perintah Kristus. Bukan hanya melakukan, ini nggak bisa digantikan dengan apapun. Ini menyadarkan saya nggak bisa cuma jadi istilahnya pemberita firman, orang yang menyampaikan isi hati Tuhan, tapi nggak memuridkan siapapun. Ya, nggak bisa. Karena ini yang Tuhan mau, ini yang Kristus mau, ini yang Kristus bilang. Bukan cuma yang pelayanan hebat, ya, ke gereja, aktif melayani, atau bahkan cuma sekedar Kristen manggil Yesus sebagai Tuhan. Bukan itu yang bisa masuk surga, tapi yang bersungguh-sungguh mentuhankan Kristus, artinya menganggap Kristus sebagai Tuhan. Ketika Kristus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, then we go do it, kita lakukan seperti yang dia mau. Dan di situ, ya, ucapan kita, panggilan kita Yesus sebagai Tuhan terbukti, karena ketika dia memerintahkan sesuatu, kita melakukannya. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, ya, berkaitan tentang new normal discipleship. This is normal for us. Kita lagi dibawa kembali kepada kenormalan yang sebenarnya, karena selama ini udah terlalu nggak normal. Kita pikir bisa menggantikan perintah untuk menginjil dan memuridkan, kita gantikan dengan berbagai pelayanan yang spektakuler. Yang mungkin buat kita jadi terkenal, tapi buat apa terkenal sekarang tapi tidak dikenal di hari terakhir nanti oleh Tuhan? Yang buat kita dikenal apa? Karena kita melakukan yang dia mau. Kita punya hubungan yang sedekat itu sehingga kita peka apa yang dia rindukan. Dan saudara, gak perlu kesaktian khusus, kepekaan khusus untuk tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia bilang pergi jadikan semua bangsa muridku, dan we go do it, kita menginjil dan memuridkan. Ya, biar di dalam kenormalan yang baru ini kita berhenti mengabaikan perintah ini. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau. Ya, mari kita memulai kembali bersama Tuhan. Kita memulai kembali bersama Tuhan. Izinkan saya berdoa. Roh Kudus, thank you.
dan meyakinkan kami bahwa kami mengabaikan perintah terutama, tugas terutama yang Kau berikan bagi kami, ya Yesus, sebelum Kau naik ke sorga. Ampuni kami jika selama ini kami hanya merindukan penyertaan-Mu tapi mengabaikan perintah-Mu. Padahal mesti kami menyadari ketika kami melaksanakan perintah-Mu, Engkau bersama dengan kami. Jika kami merindukan hubungan yang intim dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, quality time dengan Tuhan, biar kami berhenti mengabaikan tugas kami untuk menginjil dan memuridkan. Roh Kudus, bantu kami. Mampukan kami keluar dari kenyamanan kami untuk memikul salib dan mengikut Kristus menyangkal diri. Ampuni kami atas keegoisan kami. Ampuni kami jika kami berusaha distract, berusaha mengalihkan perhatian Tuhan kepada pelayanan-pelayanan kami, dan kami sambil mengabaikan perintah yang terutama, the greatest commission yang Kau perintahkan bagi kami. Dan Roh Kudus, bantu kami orang-orang biasa. Ini yang kami tahu, kami mengenal Engkau melalui firman-Mu, kami melihat apa yang Kau perintahkan bagi kami dan melakukannya, dan izinkan kami membawa setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami untuk melakukan yang sama. Roh Kudus, mampukan kami mengajar siapapun untuk melakukan segala sesuatu yang Kristus telah perintahkan kepada kami. Kami berdoa, dan hamba berdoa khususnya buat nanti persiapan. Hamba bikin materi Tuhan yang sederhana, untuk setiap orang bisa pakai Tuhan, biar menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali kami didapati melakukan kehendak Bapa. Bukan sibuk dengan berbagai pencitraan, dengan berbagai pelayanan yang kayaknya spektakuler, tapi mengabaikan apa yang Tuhan paling inginkan, yaitu pemuritan. Kami berdoa, Roh Kudus, sekali lagi bantu kami. Bantu kami serahkan diri kami. Kami memulai kembali bersama Tuhan. Mulai kembali bersama Tuhan untuk memuridkan. Dan tentunya menginjil, memenangkan banyak orang kepada-Mu, dan juga menjamin bahwa kami dikenal nanti di hari terakhir, karena kami melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Roh Kudus, bantu kami minta bantuan-Mu, Roh Kudus, kepada-Mu, Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, dan di akhir ibadah ini kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk meminta berkat lebih banyak, tapi untuk mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak. You've been too good to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk mengingatkan kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan. Kami rindu jadi berkat dimanapun kami berada dan ditempatkan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan, because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Dan izinkan kami bawa kemerdekaan yang telah memerdekakan kami, sehingga siapapun yang ada di sekeliling kami, ya, di rumah tangga kami, di keluarga kami, di lingkungan kami tinggal, di sekolah kampus kami belajar, di kantor perusahaan kami bekerja, di gereja kami melayani, di negara kami berada, bahkan dimanapun kami berada, izinkan kami membawa kemerdekaan yang telah memerdekakan kami, sehingga siapapun yang terbelenggu dilepaskan, siapapun yang sakit kami doakan disembuhkan. Kami percaya roh yang sama yang bangkitin Kristus dari antara orang mati, roh itu tinggal di dalam kami, yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama kami dan bawa kemuliaan bagi Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa, yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu, semua yang telah diberkati, dan siap, rindu, dan rela untuk menjadi berkat dengan memuridkan, dengan menginjil seperti perintah Kristus. Dalam nama Yesus, semuanya berkata, Amen. God bless you.